Terry juga sudah siap? Siap. Kita sudah siap, adik-adik di rumah sudah siap, Kak Iska sudah siap, dan Kak Terry. Dan ada satu lagi kakak yang akan menemani kita pagi hari ini, Kakak Indra. Adik-adik dengar suara gitarnya Kakak Indra? Nah, kali kita mulai saja ibadah kita pagi hari ini ya. Kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi sama-sama laguku istimewa, jadi bangkit berdiri, bangkit berdiri. Mari adik-adik yang di rumah kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Di hari Minggu ini kami boleh bersuka cita dalam pujian dan tetap sehat di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, kami hendak memberikan waktu yang terindah pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Berkati adik-adik, berkati kakak layan, sehingga kami boleh terus memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan satu buah pujian lagi. Biarpun bulu-bulu beranak. Pakai gerakan ya. Biarpun
minta pimpinan Roh Kudus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan Tuhan, kita menyanyi lagu apa tadi? Firman-Mu. Nah, jika berdoa, kita nyanyikan lagu firman-Mu kita bagikan. Sudah siapkan alat tulis semua? Oke, kita buka dulu ya. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini itu terambil dari Matius 21 ya, perjanjian baru ya. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah ketemu ya? Sekali lagi ya, Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Oke, kita taruh dulu Alkitabnya. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita semua berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami semua boleh kembali bersama-sama berkumpul mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengarkan. Kami mau juga sungguh-sungguh duduk demi diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Yuk sekarang kita mulai baca firman Tuhan kita hari ini. Terambil dari Matius 21 ya, tadi sudah dibuka. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Kakak Lisa akan bacakan perkalian. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai bukan yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari
pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, demikian tadi pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar ya cerita firman Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju ke kota Yerusalem. Ya, sebelum masuk kota Yerusalem, waktu itu mereka sudah di dekat kota Yerusalem di sebuah tempat yang namanya Betfage tadi ya, di ayat 1 kita baca. Nah, Tuhan Yesus berhenti dan kemudian dia menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi. Kata Tuhan Yesus, pergilah ke kampung yang di depan itu, ya. Jadi di dekat situ ada kampung yang Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya pergi ke kampung yang ada di depannya, ya. Pergilah. Kemudian Tuhan katakan nanti kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat di situ. Tertambat itu artinya dia diikat di situ ya. Jadi nanti ada keledai sedang diikat, di dekatnya ada anaknya, kata Tuhan Yesus ya. Lepaskanlah keledai itu, bawa ke sini bersama anaknya, kata Tuhan Yesus ya. Nah, nanti kalau ada orang yang menegur kalian, kata Tuhan Yesus, katakan Tuhan memerlukannya, nanti dia akan mengembalikannya ya. Wah, tapi Tuhan Yesus ya, kok Tuhan Yesus tidak tahu ya ada keledai betina di sana. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus nggak pakai tanya, mereka langsung pergi, taat ya apa yang Tuhan Yesus tugaskan, mereka langsung pergi, mereka nggak nanya-nanya lagi ya, mereka langsung pergi ke kampung yang katanya Tuhan Yesus ada di depan situ. Dan mereka menemukan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, ada seekor keledai betina sedang diikat di situ bersama anaknya. Dan kemudian mereka mengambil keledai betina itu bersama anaknya, mereka bawa dua-duanya ke Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus akan naik ke atas keledai itu. Sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus kemudian meletakkan baju mereka ke atas keledai itu menjadi alas untuk Tuhan Yesus duduk ya. Maka mulailah Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu dan mereka berjalan memasuki kota Yerusalem ya. Nah, di sepanjang jalan adik-adik orang-orang sudah banyak mengikutinya ya. Coba kita lihat sebentar ya di ayat ya, kita lihat lagi di ayat 8 ya. Orang banyak di situ dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya ya. Berarti orangnya sangat banyak adik-adik ya. Mereka berjalan, ada yang berjalan di depannya Tuhan Yesus, ada yang mengikuti dari belakangnya Tuhan Yesus ya. Di sepanjang jalan mereka melepaskan bajunya, mereka menghampar ya. Menghamparkan itu artinya mereka meletakkan bajunya di jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus bersama keledai itu ya. Mereka meletakkan baju mereka supaya Tuhan Yesus lewat di atas baju mereka. Wah, segitu hebatnya ya mereka menyambut Tuhan Yesus ya. Kemudian ada juga katanya orang-orang yang kemudian memotong ranting-ranting pohon ya. Kemudian mereka meletakkannya juga di jalan-jalan ya, disebarkan di jalan di sepanjang jalan Tuhan Yesus mau lewat ya. Sampai akhirnya rombongan itu memasuki kota Yerusalem ya. Kemudian di ayat 10 benar ya dikatakan di situ ya. Ketika masuk ke Yerusalem ya, Tuhan Yesus sampai kota Yerusalem, gemparlah katanya di situ ya. Gemparlah seluruh kota itu ya, karena orang banyak itu datang bersama Tuhan Yesus. Dan kemudian di Yerusalem juga sudah banyak orang yang ikut menyambut Tuhan Yesus ya. Gemparlah seluruh kota itu sehingga kemudian ada orang-orang yang nggak ngerti, dia bertanya di ayat 10 ya, mereka katakan, siapakah orang ini ya? Kenapa orang-orang heboh sekali ya menyambut Tuhan Yesus ya? Kemudian beberapa orang yang ikut menyambut Tuhan Yesus itu menjawab ya, inilah Nabi Yesus katanya dari Nazaret di Galilea ya. Adik-adik, nah itu tadi ya ceritanya hebat sekali bagaimana Tuhan Yesus disambut oleh orang banyak ya. Karena orang-orang ini tahu, mereka bilang inilah Nabi Yesus ya. Orang-orang Israel sudah pernah mendengar cerita atau mendengarkan firman yang pernah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwa akan datang seorang raja yang akan menjadi penyelamat ya, tadi disebutkan di situ. Nah, itu kira-kira kenapa adik-adik orang-orang begitu antusias sekali ya untuk menyambut
Kenapa mereka harus menyambut Tuhan Yesus sehebat itu? Karena mereka tahu bahwa inilah dia Raja yang akan menyelamatkan mereka. Nah, itu bisa dilihat dari Zakaria ya. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Ya, Zakaria 9 ayatnya adalah yang ke-9 ya. Teman-teman adik-adik, Zakaria 9 ayat 9 kita baca dulu ya sebentar ya. Ya, tulisannya di situ, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai bukan yang muda ya. Nah, itu sudah dinubuatkan Nabi Zakaria dari sebelum-sebelumnya adik-adik ya. Jadi orang-orang sudah pernah membaca firman ini sehingga mereka tahu saat itu bahwa ini dia nih yang dinubuatkan Nabi Zakaria. Inilah raja yang akan mendatangkan damai untuk mereka semua ya. Itu kenapa semua orang mengenal Tuhan Yesus dengan begitu hebat. Nah, adik-adik, sama seperti orang-orang Israel yang orang-orang di kota Yerusalem ya, yang datang menyambut Tuhan Yesus dengan yang begitu luar biasa, harus seperti itu juga sebenarnya kita menyambut Tuhan Yesus ya. Kita harus membiarkan Tuhan Yesus datang pada kita, masuk ke hati kita seperti orang-orang di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus ya. Kita harus antusias, semangat kalau menyambut Tuhan Yesus ya, dan membiarkan Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Membiarkan Tuhan Yesus tinggal di hati kita supaya Tuhan Yesus bisa memimpin kita bersama-sama di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, di sini adik-adik tadi lihat ya, Tuhan Yesus itu disebutkan dia adalah Raja Damai yang akan datang. Tapi dia datangnya naik keledai ya. Bahkan di situ dibilang keledainya muda ya. Tuhan Yesus itu sederhana ya adik-adik, walaupun dia seorang raja, tapi Tuhan Yesus nggak sombong ya. Dia datang dengan sederhana, hanya naik seekor keledai ya. Tapi semua orang menyambut Tuhan Yesus dengan penuh semangat ya. Nah, seperti itu juga kita harus mengikuti teladannya Tuhan Yesus ya. Menjadi orang yang sederhana, tidak sombong, dan disitu dikatakan Tuhan Yesus itu akan membawa damai untuk semua orang ya. Tuhan Yesus itu datang untuk membawa damai untuk antara kita semua ya, antara manusia dengan manusia kita harus berdamai. Tapi juga Tuhan Yesus datang untuk membawa kedamaian antara kita dengan Allah ya, yang sudah yang sudah sempat terputus gara-gara manusia pernah jatuh dalam dosa ya. Jadi Tuhan Yesus membawa damai dapat untuk semua orang ya. Damai yang Tuhan Yesus bawa untuk semua orang ya, termasuk kita semua. Nah, adik-adik, untuk itu kita juga harus menjadi teladan seperti Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus datang untuk membawa damai untuk semua orang, maka kita harus juga menjadi anak Tuhan yang bisa membawa damai untuk semua orang. Gimana sih cara membawa damai itu Kak Desi? Nah ya, membawa damai itu seperti apa? Jadi pasti sebenarnya udah tahu ya. Kak Desi kasih contoh ya beberapa ya. Misalnya kalau adik lihat temannya lagi berantem berdua gitu ya. Nah, adik harus mencoba mendamaikan. Nah, itu salah satu tugasnya ya, harus didamaikan ya. Nah, tapi adik-adik kalau mendamaikan temannya harus dengan lemah lembut supaya temannya juga berdamai ya. Jadi jangan tampak marah nanti temannya ya. Kalau ada temannya yang menjelekkan adik-adik ya, adik-adik nggak boleh membawa ikut marah. Harus tenang, harus tetap membawa damai ya. Gak boleh ikut marah walaupun temannya sengaja mancing-mancing supaya adik-adik marah. Adik-adik gak boleh ikut marah ya. Harus ingat, kita harus jadi anak yang membawa damai. Apalagi contohnya, misalnya adik-adik harus mau dengan sabar. Misalnya ngomongin anaknya yang susah belajar, adik-adik ngajarin adiknya belajar. Sekarang daripada sekolah online kan, belajarnya di rumah kan, sama-sama adik-adik, sama-sama dengan adik, sama-sama dengan kakak. Nah, kalau adiknya butuh bantuan, harus mau ya bantuin adiknya. Terus harus sabar kalau ngajarin adiknya, nggak boleh dimarah-marahin ya. Apalagi contohnya, misalnya kita disuruh sama
mama dan papa juga jadi damai sejahtera, betul nggak? Kita jadi pembawa damai. Nah, gitu caranya adik-adik ya. Seperti tadi adik-adik lihat di ayat ke-6 ya. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus kasih tugas pergi ke kampung sebelah ambil keledai betina, dia nggak pernah nanya-nanya, wah emang Tuhan yakin ada keledai betina di sana? Nggak pernah, dia langsung pergi, taat, nggak pakai nanya-nanya sama Tuhan Yesus. Pokoknya kalau Tuhan Yesus yang suruh dia langsung pergi taat. Nah, adik-adik harus juga seperti itu ya. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, apapun yang dikatakan oleh mama dan papa ya, adik-adik harus taat ya. Jangan pakai tawar-tawaran ya, seperti murid-muridnya Tuhan Yesus langsung taat. Nah, dengan menjadi anak yang taat, kita juga akan membawa damai untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, itu beberapa contohnya adik-adik ya. Adik-adik pasti tahu masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, adik-adik pasti bisa melakukannya ya. Karena kita harus tetap meneladani apa yang menjadi sifatnya Tuhan Yesus ya. Tapi Kak, udah susah ya. Coba kalau diajakin teman terus harus tetap tenang, nggak boleh marah, ini susah Kak. Emang susah ya adik-adik. Tapi adik-adik kan punya Roh Kudus ya, yang Tuhan kasih untuk jadi penolongnya kita. Harus minta adik-adik sama Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa membantu kita menjadi anak yang kuat dan selalu bisa membawa damai dimanapun kita berada. Gitu caranya ya. Jadi kalau berdoa harus minta sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus supaya dikuatkan dan bisa selalu menjadi anak yang membawa damai. Oke, itu tadi Kakak Kanisi punya satu ayat hafalan buat adik-adik ya. Mari kita lihat di Roma 12 ya. Kita buka sama-sama Roma 12 ayat 18 ya. Sudah ketemu semuanya? Kita akan baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 18 ya. Sudah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah, ya bagus banget ya adik-adik ya. Di sini dikatakan ya, kalau bergantung sama kita, sedapat-dapatnya kita harus hidup damai dengan semua orang. Makanya tadi seperti yang Kak Desi bilang ya, kalau ada yang ngejek-ngejekin kita atau sengaja manas-manasin kita, kalau itu tergantung sama kita, kita harus berusaha untuk tetap berdamai dengan semua orang. Gak boleh terpengaruh ya, gak boleh ngejek-ngejek temannya, gak boleh jadi anak sombong, supaya kita bisa damai, selalu taat sama orang tua, jadi kita membawa damai. Nah gitu caranya ya. Kalau susah, minta bantuan Tuhan Yesus, minta bantuan Roh Kudus ya. Kita baca satu kali lagi sama-sama ayat hafalan kita ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa hafalannya dihafalkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sangat memberkati ya adik-adik ya. Firman Tuhan tadi cerita tentang apa ya kalian? Yesus membawa damai dan memberi kebaikan untuk semua orang supaya mau mengikut Dia. Nah, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit adik-adik, sudah mendamaikan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, jadi tugas kita ya adik-adik dan adik-adik untuk menjadi anak pembawa damai. Nah, sebagai rasa syukur kita mengenai firman Tuhan tadi adik-adik, kita mau bilang terima kasih Tuhan buat semua karya yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Dalam
Kita berdoa. Oke adik-adik, mari kita akan mendoakan doa syafaat kita. Semuanya di tangannya tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami semua dalam keadaan yang sehat. Kami percaya semua itu karena karunia dan kebaikan hati Engkau saja. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar untuk menjadi anak yang membawa damai. Biarlah Tuhan yang berkati kami satu demi satu supaya kami semua selalu ingat untuk menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai. Tuhan, pada hari ini kami juga datang untuk mendoakan rencana kegiatan Paskah, baik Paskah jemaat maupun Paskah pelayanan anak. Tuhan Yesus yang berkati setiap persiapan yang sudah dilakukan. Tuhan Yesus berkati setiap acara yang boleh saat ini sedang dipersiapkan dan sedang berjalan. Tuhan Yesus yang tolong agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan berkati setiap panitia yang ikut bekerja. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mau melakukannya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kegiatan Paskah ini, baik Paskah jemaat maupun Paskah PA, itu boleh mengingatkan kami akan kebaikan hati-Mu, akan karunia Tuhan yang boleh datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, biarlah kami selalu ingat ya Tuhan bahwa keselamatan yang kami dapatkan adalah karunia dari Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang baru menyelesaikan TPS. Tuhan Yesus yang sudah menyertai mereka sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tes itu dengan baik. Kami mau serahkan hasilnya ke dalam tangan pengasuh-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus yang akan memberikan yang terbaik buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara ini ya Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para menteri, para pemimpin di daerah. Tuhan Yesus yang berkati mereka semua supaya mereka semua boleh dalam keadaan sehat dan mampu memimpin negara ini dengan baik. Tuhan berkati mereka supaya setiap keputusan yang diambil boleh berasal dari Tuhan saja. Secara khusus kami mendoakan kegiatan pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Biarlah Tuhan berkati itu semua supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan kami semua boleh mendapatkan vaksin, dan biarlah nanti suatu saat virus ini juga akan berakhir Tuhan, dan kami boleh berjalan kembali seperti semula. Tuhan berkati setiap petugas yang akan memberikan vaksin, biarlah mereka juga yang tolong supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, kami juga mau mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia ini, juga gereja kami di GPI Maranatha Bandung yang saat ini kami semua mungkin masih dalam ibadah online. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menyertai kami walaupun kami ibadah secara online. Biarlah Tuhan berkati semua gereja-Mu, secara khusus gereja kami ya Tuhan, supaya boleh tetap menjalankan ibadah dengan baik. Tuhan berkati para pendeta, Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati juga semua petugas yang mendukung ibadah online ini. Biarlah itu semua boleh mereka laksanakan dengan baik, mereka juga dalam kesehatan yang baik. Tuhan berkati kata-kata pelayan juga ya Tuhan, yang senantiasa menyiapkan ibadah online untuk adik-adik. Tuhan Yesus yang tolong juga, biarlah persiapan ibadah itu boleh selalu berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, masih banyak yang akan kami minta, tapi kami percaya Engkau yang Maha mengetahui, biarlah Engkau juga yang mau memberkati doa kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa ini, dan kami juga membawakan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau persembahkan. Boleh persembahannya ini dititipkan kepada Mama untuk
diberikan ke gereja, atau adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Oke adik-adik, sambil memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa persembahan. KPR yang memimpin kita dalam berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman. Kiranya Tuhan juga menyertai kami semua untuk minggu berikutnya kami dalam keadaan sehat. Dan kami juga bersyukur pada hari ini boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua yang sudah memberikan persembahan melalui adik-adik. Persembahan ini juga boleh berguna untuk gereja dan orang-orang yang membutuhkannya. Ke dalam nama pengasihan Bapa, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Sudah siap semuanya? Pengumumannya seru sekali adik-adik. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Disiapin telinganya. Inilah pengumumannya. Halo adik-adik, kita sudah mengikuti beberapa rangkaian acara dari perayaan Paskah Pelkat PA. Tapi adik-adik, perayaan kita, rangkaian acara kita itu masih belum selesai. Kita masih punya beberapa rangkaian acara lagi. Seperti yang pertama, bakti sosial aksi peduli handphone bekas. Nah, sesuai dengan namanya, aksi peduli handphone bekas ini bertujuan untuk membantu adik-adik atau teman-teman kita yang handphone di rumahnya terbatas, sehingga sedikit kesulitan untuk sekolah online dan IMPA online. Oleh karena itu, seluruh kakak pelayan ingin mengajak mama, papa, serta adik-adik semua yang ada di rumah untuk memberikan aksi peduli handphone bekas ini. Nah, untuk adik-adik yang akan menyumbangkan handphone bekasnya bisa menghubungi kakak pelayan kelasnya masing-masing ya. Dan untuk batas pengumpulan handphone bekas ini di hari Sabtu 10 April 2021. Dan rangkaian acara kita yang kedua adalah ibadah perayaan Paskah Pelkat PA. Ayo adik-adik, kita bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Paskah Pelkat PA dengan tema Tuhan Yesus Harapanku dari Mazmur 71 ayat 5. Nah, ibadah ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di YouTube Pelkat PA GPIB Maranatha Bandung. Nah, ibadah ini akan banyak rangkaian acara yang menarik loh adik-adik, seperti drama Paskah, drama boneka, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan sampai terlewat ya, catat tanggalnya. Nah, kali ini kita tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kita udah adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Ya. Kita mau angkat satu pujian untuk menutupi ibadah kita pada pagi hari ini. Judulnya KASIK. Apa itu adik-adik? Kasih. Kasih. Sudah berdiri semuanya? Ya, pakai gerakan ya adik-adik.
tutup matanya, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengikuti rangkaian dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami hendak mengucap syukur dalam firman-Mu, biarlah kami juga boleh menjadi anak pembawa damai yang telah kami dengarkan melalui firman-Mu, dan puji-pujian ini boleh menguatkan dan menghibur kami selalu. Kami hendak pulang, Tuhan memberkati di dalam segala hal yang kami akan lakukan minggu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami sudah berdoa. Amin.